Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widia, saya dari kelas 3A Manajemen dengan NIM 22060101065. Sini saya akan menjelaskan 8 materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama adalah ruang lingkup lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Dilihat dari fungsinya, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau disebut bank BPR. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Lalu ada kegiatan-kegiatan bank umum, yaitu yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua yaitu ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang ketiga yaitu jasa-jasa lainnya dalam bentuk transfer, inkaso, clearing, bank falas, referensi, bank draft, L atau C, cek wisata, dan jual beli surat berharga. Lalu ada jenis-jenis kantor bank. Yang pertama yaitu kantor pusat sebagai perencanaan dan pengawasan. Yang kedua yaitu kantor cabang penuh yang memberikan jasa bank paling lengkap membawahi KCP. Yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu, yaitu kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh yang kegiatan jasa bank hanya dilayani sebagian saja. Yang keempat yaitu kantor kas, yaitu kantor yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Lalu ada peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu ada likuiditas. Unit surplus dapat mendapatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada efisiensi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Selanjutnya ada fungsi bank. Secara umum, fungsi bank adalah penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan sebagai finansial intermediary. Yang lebih spesifiknya, bank berfungsi sebagai yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Yang kedua yaitu agent of development, yaitu kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi masyarakat, seperti kegiatan perekonomian di sektor real. Yang ketiga yaitu agent of service, yaitu bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah lembaga keuangan adalah perantara keuangan yang menghubungkan unit surplus yang mengalami kelebihan likuiditas dengan unit defisit yang mengalami kekurangan likuiditas. Hal ini berarti lembaga keuangan memungkinkan adanya aliran dana dan atau aliran likuiditas dari pemberi pinjaman, lender atau deposan unit surplus pada pinjaman atau unit deposit. Materi yang kedua yaitu ada perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya.
serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an, serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya keempat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Lalu, pengertian bank adalah badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu, ada jenis-jenis bank. Yang pertama, menurut kegiatan usahanya, terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau bank BPR. Bank umum, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Lalu memberikan kredit, lalu menerbitkan surat pengakuan utang. Yang kedua ada bank BPR. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank pengkreditan rakyat adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu memberikan kredit, lalu menyediakan pembiayaan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu ada bank menurut target pasar. Yang pertama yaitu ada retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Yang kedua yaitu ada corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga yaitu ada retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Yang keempat yaitu ada bank menurut fungsi. Yang pertama ada bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Yang kedua yaitu ada bank umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Yang ketiga yaitu ada bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi pengkreditan dan penyimpanan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Yang kelima yaitu ada bank menurut status kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Lalu ada bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan-badan hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu ada bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah perkembangan bank begitu sangat pesat setelah terjadinya deregulasi. Bank kini bukan sekedar simpan pinjam semata, akan tetapi lebih maju dan jenis bank pun bervariasi. Materi yang ketiga yaitu ada kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen rehabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Lalu ada aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu ada tujuan penerapan rahasia bank, yaitu didasari dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjaminnya atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank.
Lalu pengecualian terhadap rahasia bank yaitu ada yang pertama kepentingan perbajakan, yang kedua penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada BUPIN atau PUPN. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, dalam nasabah penyimpanan telah meninggal dunia. Yang keenam, atas pemerintahan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang ketujuh, atas pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kesimpulan materi ini yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan, mengenal nasabah, penyimpan, dan simpannya. Lalu kewajiban bank itu merahasiakan keterangan mengenal nasabah, menyimpan, dari simpannya. Nah, ketentuan tersebut berlaku pada pihak terafiliasi. Materi yang keempat itu ada sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, sumber dana itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Nah, modal sendiri itu maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, sumber yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga yaitu sumber dari lembaga lain. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Lalu ada simpanan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah, pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun sarana penarikan untuk menarikan dana di rekening giro adalah yang pertama ada cek, merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah ke bank yang memelihara rekening giro ke nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam atau kepada pemegang cek tersebut. Lalu ada bilet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Lalu ada alat pembayaran lainnya. Surat perintah kepada bank dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu pada pihak lain pada bank yang sama atau bank yang lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan. Nah, perbedaan cek dan bilet giro itu adalah yang pertama ada cek. Cek itu identitas yang bersifat tanggal, atas nama, atas ujuk, tunai, non-tunai, hanya ada satu tanggal. Nah, sedangkan bilet giro itu hanya memakai atas nama, atas tunai, dan ada 2 tanggal. Lalu ada simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun sarana penarikan tabungan itu ada pertama, buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu kartu plastik atau ATM, debit card. Yang kelima ada ATM tanpa kartu, m-banking, internet banking. Lalu ada simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dengan waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah kepada bank. Bila nasabah deposito menyimpan uang untuk jangka waktu 6 bulan, maka waktu tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktunya berakhir. Dan bila dicairkan sebelum waktunya, maka akan dikenakan denda penalti rate yang besarnya ditentukan bank yang bersangkutan. Lalu ada juga jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito yang diterbitkan oleh bank umum diterbitkan atas nama orang atau lembaga. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 3, 6, dan hingga 12 bulan. Dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo baik tunai ataupun non-tunai dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua ada sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk maksudnya adalah hanya ada nilai nominalnya
tidak disertai dengan nama orang maupun lembaga hingga dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Diterbitkan dalam jangka waktu 1, 3, 4, 6, sampai 12 bulan. 3. Deposito on call. Berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Nah, kesimpulan materi ini adalah sumber dana bank berasal dari berbagai sumber, termasuk simpanan masyarakat, pinjaman antar bank, dan penerbitan surat berharga. Melalui diversifikasi sumber dana ini, bank dapat menjaga likuiditas dan mendukung aktivitas pemberian kredit serta operasionalnya secara keseluruhan. Materi yang kelima yaitu ada jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam artian jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan itu cukup satu bank saja. Lalu ada keuntungan jasa-jasa bank. Yang pertama ada biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Lalu ada jenis-jenis bank. Yang pertama ada transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Kecepatan pengiriman, lama pengiriman, dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Yang kedua yaitu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Penagihan warkat seperti cek atau BQ dari dalam kotak. Yang ketiga yaitu inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat yaitu ada safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Ini berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Yang kelima yaitu ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Yang keenam ada banknotes. Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh luar negeri. Yang ketujuh ada traveler's check. Dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan untuk mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Yang kedelapan atau ada letter of credit atau LC. Merupakan salah satu jasa yang digunakan kepada masyarakat untuk memperluas arus barang ekspor impor termasuk barang dalam negeri. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah jasa-jasa bank mencakup berbagai layanan keuangan seperti menyimpan, pinjaman, investasi, dan pembayaran. Kesimpulannya, peran bank sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keuangan masyarakat dengan menyediakan beragam layanan yang memenuhi kebutuhan finansial mereka. Materi yang keenam yaitu ada tugas bank dan tugas OJK. Nah, tugas Bank Indonesia yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan dengan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik IDR atau falas, lalu penetapan pada diskonto, lalu penetapan cadangan wajib minimum. Selain itu, memberikan pinjaman kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan cara yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua yaitu mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga yaitu mengatur sistem clearing baik dalam mata uang IDR atau asing. Yang keempat yaitu menetapkan macam harga ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan pergantian dengan nilai yang sama.
Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem, peraturan, dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Lalu, tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor peransurian, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK dalam menjalankan tugasnya dalam tugas peraturan lembaga bank dan non-bank yaitu yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, tugas OJK dalam pelindungan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi masyarakat atau tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang sektor jasa keuangan. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK ini berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Materi yang ketujuh yaitu ada kartu pinjam atau kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomis seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan memegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pelunasan sekaligus cek card atau dengan angsuran. Lalu ada unsur-unsur kartu kredit yaitu ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas dasar. Selanjutnya ada jenis kartu kredit. Kartu kredit memiliki variasi yang berbeda-beda dan biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuan keuangan pengguna, yaitu Platinum, Gold, dan Silver. Kartu Platinum memberikan kemampuan penggunaan tanpa batasan tertentu. Besar limit kartu ini yang diterbangkan bank satu dengan bank lainnya itu tidak sama. Lalu ada fungsi kartu kredit yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dan yang terakhir yaitu ada untuk meningkatkan daya guna uang. Kartu kredit ini memiliki keuntungan yaitu menawarkan kemudahan dan penawaran menarik seperti transaksi tanpa uang, tunai, diskon, dan cicilan 0%. Lalu ada resikonya. Kartu kredit juga membawa risiko. Risiko ini termasuk kehilangan kartu atau PIN yang salah digunakan dan tanda tangan dapat dipalsukan. Dan biaya keterlambatan serta bunga tinggi jika pembayaran kewajiban tidak tepat waktu. Lalu bunga kredit dapat mencapai 3-4% per bulan dan 36-48% per tahunnya. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan pada prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam atas ikhtiat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Materi yang ke-8 yaitu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal dan pinjaman kepada anggotanya dengan cara mudah, murah, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan yang dikelola secara mandiri dan demokratis oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka. Lalu ada sumber-sumber permodalan koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu ada simpanan pokok.
yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua yaitu ada simpanan wajib. Jumlah simpanan yang tidak harus sama wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga yaitu ada hibah. Pemberian dengan sukarela dan mengalihkan hak atas uang atau barang kepada koperasi dengan membuktikan surat pernyataan di atas materai dan akta hibah. Lalu ada contoh koperasi simpan pinjam, yaitu ada koperasi serba usaha, koperasi unit desa, dan koperasi pasar. Selanjutnya ada fungsi koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Lalu ada juga kelebihan koperasi simpan pinjam, yaitu yang pertama berhak mendapatkan sisa hasil usaha yang besar kecilnya berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. Yang kedua, anggota koperasi bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Yang ketiga yaitu koperasi itu mengutamakan kepentingan para anggotanya. Lalu ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu kesadaran koperasi para anggota itu masih lemah. Lalu koperasi memiliki daya saing yang lemah. Dan padahal koperasi itu terbatas dan adanya kendala untuk mendapatkan modal. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu adalah koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam yang memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, terutama dalam bentuk simpanan dan pinjaman modal. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi kekuatan positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal, terutama ketika dijalankan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan anggota serta regulasi yang berlaku. Namun seperti organisasi lainnya, koperasi juga memiliki tantangan dan aspek yang harus dikelola dengan baik. Itu saja video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.